Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Budi Setiawan. Pada video kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang memecahkan permasalahan dengan teknik computational thinking. Memecahkan permasalahan dengan teknik computational thinking adalah merupakan materi yang diajarkan oleh siswa kelas 8 ya. Tapi untuk siswa kelas 7 boleh untuk ikut menyimak video berikut karena kelas 7 juga akan mempelajari tentang teknik computational thinking. Jadi siapkan buku catatan kalian karena akan banyak sekali materi yang akan Pak Guru sampaikan pada video ini. Sekarang mari kita mengenal apa itu computational thinking ya. Computational thinking sering digunakan oleh para pengembang aplikasi ya. Entah aplikasi komputer atau aplikasi Android yang sering kalian gunakan. Dan tidak cuma aplikasi Android dan komputer, tapi juga aplikasi seperti sistem operasi yang lain, yang Linux ataupun macOS ya. iOS dan semua aplikasi juga menggunakan dasar berpikir komputasi atau computational thinking. Nah, dapat dikatakan pula bahwa computational thinking atau pemikiran komputasi merupakan metode untuk menyelesaikan masalah melalui tahapan-tahapan berpikir dalam merancang pengembangan sistem atau aplikasi komputer. Karena pada awalnya, pemikiran ini adalah pemikiran yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ilmu komputer. Biasanya, pengembang aplikasi dimulai dengan kebutuhan sistem. Nah, kebutuhan sistem akan menimbulkan banyak permasalahan antara keinginan pengguna yang membutuhkan aplikasi dengan programmer atau sistem komputer yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Nah, sekarang secara definisinya adalah computational thinking adalah cara pemecahan masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep ilmu komputer. Konsep ilmu komputer ini berarti menyelesaikan permasalahan dengan cara algoritma atau menyelesaikan masalah dengan urut, step by step, langkah demi langkah, sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Lalu, mari kita belajar sejarah berpikir komputasi. Sejarah berpikir komputasi pertama kali dicetuskan oleh ilmuwan komputer, yaitu Seymour Aubrey Papert pada tahun 1980. Seymour Aubrey Papert adalah seorang ahli matematika, ilmuwan komputer, dan pendidik Amerika kelahiran Afrika Selatan yang menghabiskan sebagian besar karirnya mengajar dan meneliti di MIT atau Massachusetts Institute of Technology. Dia adalah salah satu pelopor kecerdasan buatan dan gerakan konstruksionis dalam pendidikan. Lalu selanjutnya, istilah computational thinking kembali dicetuskan oleh Janet Mary Wing. Janet Mary Wing adalah seorang ilmuwan dari Columbia University. Dalam esainya, Janet menyarankan bahwa berpikir komputasi adalah keterampilan dasar bagi semua orang, bukan hanya ilmuwan komputer, dan berpendapat pentingnya mengintegrasikan gagasan komputasi ke dalam disiplin ilmu lain. Dan masih menurut dia, berpikir komputasi adalah proses berpikir yang terlibat dalam merumuskan masalah dan solusinya, sehingga
solusi diwakili dalam bentuk yang dapat secara efektif dilakukan oleh agen pengelola informasi. Sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita akan membahas yaitu berpikir komputasi akan mengajak anak-anak mempertanyakan hal berikut. Ya. Nah, berpikir komputasi juga mampu mengajak anak-anak untuk berpikir kritis. Contohnya, yang pertama, bisakah masalah ini menjadi lebih baik atau lebih mudah dipecahkan oleh manusia atau komputer? Yang kedua, apakah ada pola antara masalah ini dan masalah serupa yang telah diatasi sebelumnya? Yang ketiga, bagaimana cara mengatur data untuk memecahkan masalah ini? Yang keempat, bagaimana saya membuat solusi umum yang berfungsi untuk perintah input? Nah, input ini berasal dari data yang didapat, ya. Yang kelima, apakah prosedur langkah demi langkah yang bisa saya artikulasikan untuk menyelesaikan masalah? Yang keenam, strategi komputasi apa yang mungkin digunakan? Dan yang ketujuh, apa saja kendala yang dihadapi saat menyelesaikan masalah? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan di atas, maka berpikir komputasi ditujukan untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya untuk masalah seputar ilmu komputer, melainkan juga untuk menyelesaikan beragam masalah. Machine learning misalnya, telah mengubah bagaimana ilmu statistika dimanfaatkan. Sedangkan dalam bidang ilmu biologi, data mining yang merupakan konsep komputasi dapat melakukan pencarian pada sejumlah besar data untuk menemukan pola-pola. Sekarang kita lanjut ke bagaimana cara mengimplementasikan berpikir komputasional. Cuma saja ya, Pak Guru menjelaskan apa itu berpikir komputasional, bagaimana caranya, kalau tidak tahu bagaimana cara mengimplementasikan berpikir komputasional. Sebenarnya cara untuk mengimplementasikan berpikir komputasional cukup dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama adalah memahami masalah. Ya. Yang kedua, mengumpulkan semua data. Yang ketiga, mencari solusi sesuai dengan masalah. Ya. Memang 3 langkah di atas adalah langkah pokok untuk menyelesaikan masalah dengan mengimplementasikan berpikir komputasional. Jadi, secara tidak sadar, ya, otak kita dirancang untuk berpikir secara komputasi. Misalnya, dalam kegiatan kalian bersekolah, pasti kalian akan diajak untuk berpikir secara komputasi. Masih nggak percaya? Sekarang kita simak ke slide berikutnya ya. Nah, dalam berpikir komputasi ada 4 metode. Metode berpikir komputasi ini harus dilaksanakan dengan urut. Ya. Yang pertama adalah dekomposisi. Setelah kita melakukan dekomposisi, yang kedua adalah rekognisi pola atau pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi, dan yang terakhir, algoritma. Nah, sekarang Pak Guru akan jelaskan masing-masing metode berpikir komputasi. Sekarang kita akan bahas dekomposisi. Nah, sebelum Pak Guru mengajak kalian untuk menyimak apa itu dekomposisi, sekarang kalian simak gambar berikut. Nah, sekarang kalian lihat adalah ilustrasi roti tawar. Ya.
Seperti halnya kalian ingin memakan ya atau menikmati roti tawar, pasti kita harus mengiris roti tawar tersebut menjadi beberapa potongan ya, agar kita dapat menikmati roti tawar itu dengan mudah ya. Tentu saja kita tidak mungkin menikmati roti tawar tanpa perlu mengirisnya. Nanti kita akan kesulitan dan juga tidak akan menyenangkan atau nikmat menikmati roti tawar. Nah, sama seperti dekomposisi. Dekomposisi adalah kemampuan memecah data, proses, atau masalah menjadi bagian-bagian menjadi lebih kecil. Nah, gimana? Ada korelasinya kan dengan cara kita menikmati roti tawar. Dekomposisi sistemnya hampir sama ketika kita menikmati roti tawar. Ya, kita mengiris roti tawar agar kita dapat menikmati roti tawar tersebut dengan nikmat. Sama saja dengan dekomposisi. Dekomposisi adalah memecahkan masalah agar kita dapat memecahkan masalah tersebut dengan lebih mudah. Nah, salah satu kegiatan yang diharuskan untuk menggunakan keterampilan ini adalah pada saat kalian bekerja kelompok. Ya, pada dasarnya tugas yang diberikan oleh guru-guru sudah diperhitungkan tingkat kesulitannya, sehingga akan susah jika dikerjakan sendiri. Nah, untuk itu, masing-masing anggota kelompok semestinya bersama-sama membagi tugas yang diberikan, sehingga bisa dibagi satu sama lain agar dapat diselesaikan lebih mudah. Nah, selain berkelompok, dekomposisi juga dapat dilakukan secara individu. Misalnya, saat kamu membagi judul belajar, Senin kamu belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, Selasa kamu belajar matematika. Tidak mungkin kamu mengerjakan semua mata pelajaran dalam satu hari. Itu akan membuat otak kalian tidak mampu atau mungkin konslet kalau dipaksakan ya, dan malah makin stres. Ya, itu adalah salah satu contoh dari dekomposisi. Ya, semoga dekomposisi sudah jelas ya. Sekarang kita lanjut ke step berikutnya, yaitu pengenalan pola. Nah, sekarang kalian simak gambar berikut. Nah, pengenalan pola itu sama seperti kalian menyelesaikan puzzle. Nah, tahu puzzle? Puzzle seperti puzzle gambar yang akan membentuk pola-pola tertentu. Nah, ketika kita sudah mengetahui dan memahami polanya, akan lebih mudah bagi kita untuk menyelesaikan atau memenangkan sebuah puzzle atau menyelesaikan sebuah puzzle. Ya, dibandingkan pada saat kita tidak mencoba melihat polanya atau bentuk puzzle tersebut. Nah, sama seperti pengenalan pola, puzzle juga menyelesaikan puzzle juga seperti pengenalan pola. Nah, pengenalan pola adalah mengenali pola atau kesamaan umum dari masalah-masalah yang serupa dengan masalah yang telah ditemukan dari proses dekomposisi. Nah, sekarang kalian simak gambar berikut. Nah, pengenalan pola juga diaplikasikan dalam pembelajaran matematika. Keterampilan pengenalan pola ini berguna untuk mengetahui formula atau rumus yang tepat digunakan untuk menyelesaikan soal tertentu. Misalkan pada topik geometri, pengenalan pola akan berguna untuk membantu kalian membedakan antara bentuk bangun datar untuk bangun yang memiliki 4 sisi sejajar sama panjang. Solusinya untuk luasnya adalah sisi kali sisi. Nah, sedangkan untuk bangun yang memiliki 3 sisi, maka solusi atas luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Dan begitu seterusnya untuk bangun datar yang lainnya. Memiliki keterampilan pengenalan pola ini akan dapat membantu anak-anak untuk menyelesaikan masalah menjadi lebih cepat.
untuk rangkaian masalah yang memiliki pola yang sama, tidak hanya pada pembelajaran matematika. Pengenalan pola juga banyak dibutuhkan di pembelajaran lainnya, seperti bahasa, sains, kesenian, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut ke abstraksi. Ya. Sekarang kalian simak jadwal berikut. Nah, pasti kalian sering membuat jadwal seperti ini di rumah kalian. Ya. Nah, dalam abstraksi juga kita juga sering melakukan abstraksi. Misal, hari ini adalah hari Senin. Misal ya, kita hari ini adalah hari Senin. Besok adalah hari Selasa. Kalian akan berangkat ke sekolah dengan jadwal pelajaran seperti pada gambar berikut. Bahasa Indonesia, IPS, olahraga, dan prakarya. Maka, dengan cara abstraksi, kalian hanya perlu mengetahui mata pelajaran keesokan harinya, yaitu hari Selasa. Jadi kita hanya tinggal membawa buku bahasa Indonesia, IPS, olahraga, prakarya. Nah, untuk abstraksi juga membuat kita lebih sederhana dalam menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak perlu membawa semua buku mata pelajaran. Kita tidak perlu tahu apa mata pelajaran untuk hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan seterusnya. Karena besoknya adalah hari Selasa misalnya. Ya, jadi abstraksi adalah dengan mengenali hal-hal yang penting. Sekarang kita simak dari pengertian abstraksi. Abstraksi adalah keterampilan dalam menyederhanakan suatu permasalahan untuk mengidentifikasi bagian paling penting tanpa perlu terlalu khawatir dengan detail lainnya. Ya, seperti yang Pak Budi jelaskan tadi, misalnya kita akan menyiapkan buku pelajaran untuk hari esok, misal hari esoknya dari Selasa, maka kita hanya perlu mengetahui jadwal pelajaran hari Selasa. Kita tidak perlu mengetahui jadwal pelajaran hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, bahkan hari selanjutnya. Nah, itu adalah contoh dari abstraksi. Sekarang kita lanjut ke algoritma. Nah, algoritma ini adalah salah satu metode berpikir komputasi setelah kita melakukan abstraksi. Nah, sekarang kalian simak gambar berikut. Di sini kalian melihat seekor tikus mengajarkan ya bagaimana cara menggosok gigi ke robot tikus. Nah, hampir setiap aktivitas kita selalu menggunakan algoritma. Ya, tidak hanya menggosok gigi, ya. Kita akan mandi, ataupun berangkat sekolah, ataupun kegiatan lain, makan, minum, tidur, semua kita lakukan dengan algoritma secara urut. Karena pada dasarnya, apa yang kita lakukan setiap hari adalah langkah-langkah yang berulang. Seperti bagaimana cara kita melakukan pekerjaan sehari-hari. Nah, sekarang kita simak pengertian dari algoritma. Algoritma adalah sebuah rangkaian instruksi atau sekumpulan aturan untuk menyelesaikan suatu hal. Nah, secara keterampilan, siswa dengan algoritma yang bagus adalah mereka yang dapat membuat sebuah langkah-langkah yang dapat diikuti dengan baik untuk menyelesaikan suatu masalah. Selain memahami sebuah algoritma yang dibuat oleh orang lain juga merupakan keterampilan berpikir komputasi. Sekarang kita simak gambar berikut. Nah, pada gambar berikut di sini ada instruksi untuk mencuci tangan. Ya, di kala pandemi ini kita harus menjaga kebersihan kita ya, salah satunya dengan cara mencuci tangan. Nah, dalam mencuci tangan ya pasti ada langkah yang harus diikuti agar kita mendapatkan hasil tangan yang bersih. Selain mencuci tangan, kalian mungkin tahu rute tercepat dari sekolah ke rumah. Misalnya belok kiri berjalan sejauh 1 km, kemudian belok kanan dan jalan lurus 100 meter dan seterusnya. Itu adalah salah satu contoh dari algoritma.
sebagai urutan instruksi untuk mengantarkan kalian ke tujuan yang kalian tentukan. Oke, itu saja materi yang Pak sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila video kali ini masih banyak kekurangannya. Dan Pak Guru harap semoga dari video ini kalian bisa menambah ilmu hasanah tentang mata pelajaran informatika. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.